Terus dibilang, dia nawarin, Erwin, kamu mau nggak jadi office boy? Aku suka kan, aku narsis, banji tampil gitu. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi bareng saya Nelma Daan dalam Dia Indonesia, menghadirkan cerita seputar profesi dan kisah inspiratif dari warga Indonesia di seluruh dunia. Kali ini aku senang banget mau ngobrol-ngobrol sama seseorang yang berprofesi sebagai pramugara. Beliau saat ini posisinya ada di Cologne, Jerman. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Mas Erwin Chandra. Halo Mas. Halo Mbak Nelma. Mas, terima kasih banyak ya. Ini udah mau aku gangguin waktunya buat sharing pengalaman kamu sama aku dan teman-teman yang nonton nih. Mas, sebelum aku bertanya lebih lanjut, aku mau minta kamu untuk mengobati kerinduan aku dan teman-teman yang rindu traveling. Mas Erwin bikin announcement dong di pesawat. Aduh, langsung ditodong. 1, 2, 3. Liebe Gäste, in Kürze bieten wir Ihnen ein umfangreiches Angebot an Snack und Getränke an, welches Sie online in unserer Bistro-Karte abrufen können. Unsere Bis-Class-Gäste wählen kostenfrei aus dem gesamten Bistro-Sortiment. Um die Menükarte ablaufen zu können, schalten Sie bitte Ihr Handy in den Flugmodus, verbinden Sie sich mit unserem WLAN und geben Sie anschließend Disconnect.euro in Ihrem Browser ein. Ab sofort können Sie auch gerne auch mit EC-Karte bezahlen. Haben Sie Interesse an einem unserer Exklusivangebote? Sprechen Sie uns gerne an. Keren, bener-bener empuk banget. Itu salah satu requirement jadi pramugara nggak sih? Suaranya juga harus empuk? Nggak juga, Mbak. Ya harus bisa baca announcement. Tapi nggak harus yang ada karakteristik harus kayak gini, harus empuk atau segala macam. Itu bisa dipelajari lagi gitu. Dan kebetulan aku kan mantan penyiar radio, jadi mungkin tone-nya itu aku bisa olah gitu loh. Nah, itu dia. Nanti aku juga mau cerita perjalanan kamu dari penyiar radio bisa sampai jadi pramugara seperti sekarang gitu. Jadi ya memang sehari-hari kita pakai bahasa Jerman. Jadi kalau misalkan ke London flight-nya itu pakai bahasa Inggris. Tapi harus memang siap-siap kayak kita harus siapin, aku terbang kemana hari ini nih gitu kan. Kamu di maskapai apa namanya? Aku di Lufthansa Group, tapi aku di Eurowings-nya. Jadi kadang kalau misalkan high season gitu ya, kita sampai ke Turki, sampai ke Egypt gitu. Gimana Mas cerita awalnya bisa sampai jadi pramugara dan base-nya di sini? Sebenarnya ini adalah rezeki ya, dari berkah yang maha kuasa yang sebenarnya dulu waktu di Indonesia tuh sempat terbersit gitu loh, pengen jadi pramugara. Kalau apa namanya pramugara itu kayak harus pendidikan, bayarnya mahal, kayak seperti itu. Jadi waktu begitu aku ada lowongan pramugara itu sebenarnya dari kayak iklan di Facebook gitu kan, kayak casting cabin crew gitu. Terus aku pikir ini cari model buat cabin crew. Begitu aku lihat persyaratannya, bener-bener mereka cari cabin crew. Jadi aku nanya ya teman, aku qualified nggak ya jadi apa namanya pramugara kayak gitu kan? Aku bisa nggak ya jadi pramugara gitu kan? Terus ada satu teman yang bilang, udah coba aja, nothing tulus. Ini dari tahun berapa Mas mulai kerja? Dari 2017. Mas Erwin, aku mundur sedikit ya. Jadi Mas Erwin boleh dari Indonesia. Asalnya dari mana Mas? Aku dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Oh, warga Palu. Jadi dari Palu ke Cologne itu waktu itu apa yang membawa kamu untuk pergi ke Jerman? Jadi sebenarnya aku tuh sempat tinggal di Bali 10 tahun. Jadi itulah turning point-nya kenapa aku bisa ke mancanegara gitu. Jadi sebenarnya nggak kebayang bisa ke Jerman, cuman ada kesempatan
pergi ke Jerman, terus bisa networking atau sama teman-teman Jerman. Dulu sempat ditanyain sih sama teman-teman dekat di Bali atau di Indonesia ya. Jadi kamu yakin kan kamu udah kerjaan, udah karirnya oke, udah segala macam. Ya sudahlah gitu. Jadi yang paling miss itu ya memang aku butuh pengen punya keluarga kecil gitu. Akhirnya move lah ke Jerman. Jadi aku tuh anak perantau dan aku tuh memang tipe fighter ya, pejuang ya. Aku pertama di Bali itu jadi waiter, kemudian restorannya tutup, terus di sebelah itu ada salon gitu kan. Padahal aku tuh nggak bisa salon segala macam, terus dites, dikasih waktu 3 bulan, kalau bisa kan diterima. Terus akhirnya diterima jadi di salon, terus tapi kayaknya ini bukan aku gitu loh. Terus sebelumnya aku di Sulawesi kan sudah jadi penyiar radio tuh. Terus tiba-tiba ada teman di radio, di Kuta Radio dulu di Bali namanya. Itu dia kerja jadi office boy. Terus dibilang dia nawarin, Erwin kamu mau nggak jadi office boy di apa namanya di radio? Waktu itu aku jadi stylist ya. Kerjaan. Iya mau deh mau aku bilang gitu. Tapi downgrade loh Erwin bilang gitu kan. Dari apa stylist kamu ke apa namanya office boy. Iya nggak apa-apa aku di situ, ya kan. Pokoknya dari Denpasar aku tuh pengen banget tinggal di Kuta gitu Mbak Nelma. Terus akhirnya jadi office boy itu terus belajar yang namanya setup off air segala macam. Aku masih install buat apa namanya sound speaker buat offline kayak begitu. Terus aku juga nyambil nyanyi di restoran waktu itu kan. Jadi waktu itu terus dilihat sama teman marketing radio itu dibilang ke bos katanya Erwin ini tempatnya bukan di situ Pak. Dia ini entertainer katanya bakatnya gitu. Terus langsunglah dipanggil gitu. Terus jadi penyiar radio tanpa training waktu itu di radio. Wow. Langsung on air. Iya. Wow. Jadi emang udah ada ini juga ya, bakatnya juga mungkin ya. Aku seneng cuap-cuap, emang seneng ngomong. Waktu pindah ke Jerman, kok nggak kepikir mau jadi penyiar radio, Mas? Bahasa. Oh iya. Jadi waktu itu juga aku sempat di Bali tuh kuliah 2 tahun untuk jadi graphic design multimedia. Aku tuh pengen banget menyesuaikan kerjaan itu tuh di sini gitu kan. Kebetulan itu ada profesor yang aku ketemu di Bali punya perusahaan dan dia juga dosen. Aku pernah ngelamar ke sana gitu kan, ketemu lagi gitu kan. Kalau kita desainer sudah bikin desain harus bisa pitching ya, harus bisa jualan ya. Jadi masalahnya di bahasa. Oke. Akhirnya I have to start from zero again gitu loh di Jerman. Itu kita kayak ada orientierung course, jadi orientation course itu yang kita diajarkan budaya Jerman, terus bahasa Jerman, kayak segala macam. Terus habis kursus itu, aku langsung kerja pokoknya. Pengen kerja, pengen menghasilkan uang gitu kan. Terus akhirnya juga kerja-kerja di klub dengan bahasa Jerman yang nggak sempurna, nggak bisa, susah. Terus saya kerja di restoran, jadi waiter. Hidup di negara orang mulai dari awal. Apa sih Mas yang membuat kamu memilih untuk mau melakukan ini dari bawah? Ada sedikit cita-cita waktu itu mungkin kalau aku bisa berkarir film kan di Jerman. Jadi kalau Jerman itu kan internasional, jadi mungkin masuk ke Hollywood atau kemana aja itu gampang. Gitu. Tapi ternyata tidak segampang itu. Aku sempat juga main film di sini jadi cameo di belakang kayak gitu, terus nunggu. Ada sedikit gengsi sih ya. Jadi aku dulu kan di depan kamera, aku yang acting gitu, terus aku harus nungguin orang. Aku tuh ngerasa agak sedikit sedih gitu, aku downgrade banget, jadi agak sedikit putus asa. Cuman akhirnya karena kehidupanku dan aku sudah nikah di sini, jadi aku harus ada semuanya harus aku bangun dari sini. Jadi itulah sebenarnya trigger penguat aku yang life must go on gitu loh Mbak Nelma. Jadi harus dijalani gitu. Kalau misalnya kita mau punya satu tujuan, pastinya harus ada yang dikorbankan. Tapi pastikan tujuannya itu memang tujuan yang baik untuk membuat kita jadi lebih baik gitu loh, Mas. Iya, benar. Dan pastinya harus fokus ya. Fokus itu paling penting. Fokus itu gampang diomongin, tapi gila, susah banget dijalanin. Sekarang dari tahun 2017, Mas Erwin udah jadi pramugara. 2021, apa yang membuat Mas tetap bertahan dengan profesi ini? Banyak nilai luhurnya dari pekerjaan ini.
Wow, apa? Nilai-nilai baiknya. Satu, pertama, kita harus jadi security, kita harus mengawasi keadaan penumpang, kita harus juga jadi penyelamat, terus kita juga harus jadi model, terus kita jadi pelayan, kita melayani mereka dengan tulus. Saya itu akan sangat bersyukur, ini adalah tabungan, mungkin tabungan amal saya ketika saya bisa katakanlah menyelamatkan satu nyawa, itu akan jadi tabungan saya. Jadi itu berbagai macam pekerjaan dirangkap satu jadi pramugara gitu loh. Jadi kita jadi model juga kalau kita jalan di airport kan atau segala macam yang harus rapi, harus model. Itu memang aku suka kan, aku narsis, banci tampil gitu. Aku memang bekerja dengan hati di situ. Jadi memang aku senang melakukannya. Terus kalau pergi kerja pun aku seneng banget, exciting, ketemu banyak orang. Ini kan yang kita lihat ya, jadi pramugara itu enak banget gitu kan, mereka selalu tampil cantik gitu, terus kayaknya perfect banget deh gitu. Sebenarnya sesenang itu nggak sih Mas kerjanya? Dan sorry, aku juga mau nanya. Jadi dari itu juga katanya dibekalin ilmu untuk itu ya, ya security. Jadi katanya kalau misalnya kita pertama kali masuk tamu-tamu, kamu juga diajarkan untuk bisa membaca gestur orang gitu ya? Iya, kita screening gitu Mbak, dari atas rambut sampai bawah, sampai ujung kaki itu kita udah screening. Kita harus aware yang jadi masuk, misalkan barang mereka itu kayak sekarang kan ada smart bag gitu ya, smart trolley bag gitu yang ada power bank-nya, dan itu kan nggak boleh. Jadi terus habis itu mereka mabuk nggak, konsumsi alkohol banyak nggak gitu. Atau mungkin mereka under drugs kayak gitu kan. Jadi memang kita screening semuanya. Memang kita harus peka gitu loh. Jadi kalau memang ada keanehan begitu, itu kita udah harus komunikasi antara lain gitu. Jadi terus nanti paling ditanyain ngomong-ngomong, jadi ya Anda duduk di mana gitu kan. Itu juga bisa dilihat dari aroma mulutnya, mereka bawa alkohol atau enggak. Kalau sudah tahu tempat duduknya, kita langsung komunikasi satu sama lain. Penumpang misalkan yang duduk di 12A itu harus dikasih perhatian khusus gitu. Mas sudah ngobrol sama teman-teman yang ada di Indonesia, perbedaannya apa sih Mas? Nggak ada ya kayaknya perbedaannya. Jadi kalau di sini itu kan ada proses perekrutan dulu nih, kayak tinggi badan, kemudian bahasa Inggris, bahasa Jerman, terus pengetahuan umum, terus kemudian sedikit matematika, terus psikologi, kepribadian, kayak begitu. Dan itu di tahap proses awal, jadi perekrutan dulu gitu kan. Nah, terus waktu itu kalau dibilang susah ya, jadi cuman saya tuh nggak ada persiapan khusus Manema waktu itu. Terus aku titik beratkan di situ, ternyata fase interview itu kalau buat aku itu kayak kita nih, aku tuh berusaha untuk menciptakan komunikasi yang enak. Itu kan poin perlu yang kalau kita teamwork ya. Perginya traveling jalan-jalan gitu, tapi juga kan kerjaannya juga capek pasti ya di dalam pesawat itu gitu. Gajinya pasti gede dong. Benefitnya apa aja sih seorang pramugari? Jadi aku tuh dulu juga pernah kayak aduh capek banget, aku nggak bisa lagi pekerjaan ini ketika stres kan. Terus partnerku bilang think about the benefit gitu loh, gitu kan. Oh ya apa ya gitu kan. Ternyata benefitnya itu ya kalau bisa dilihat ya hotel mesti gratis, kita pasti banyak diskon kalau mau booking sendiri gitu. Terus tiket gratis kemana-mana. Jadi kayak aku PP itu ke Indonesia Jerman, PP ya, itu cuman habis 300 euro kayak gitu. Gajinya oke. Basic itu 1.300. Oh gitu ya, basic ininya ya, ketika baru masuk dapatnya segitu ya. Itu yang Mas Erwin tahu kira-kira sama nggak sama teman-teman yang di Indonesia? Jauh. Yang jauh banget. Oh ya, di sini lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya karena mungkin kurs mata uangnya ya, gitu. Cuman mungkin kalau kalau aku di Indonesia ya bakal sama aja lah. Pokoknya cukup bayar rumah, bayar untuk makan gitu. Kalau jadi pramugari itu, Mas, dia ngitungnya per trip kita atau memang per bulan udah dapat netnya sekian gitu?
Jadi kita per bulan itu ada, jadi basic salary itu ada. Terus habis itu kita ada block time, kalau aku itu 70 jam. Jadi related sama basic salary. Terus itu block time kayak aku harus 70 jam itu basic salary. Jadi kalau overtime itu bakal dapat extra gitu kan. Terus habis itu misalkan kalau kita terbangnya kita ke Hurghada gitu kan, selalu keluar negeri gitu. Nah, itu memang ada uang saku. Terus yang non-base kita, aku base-nya di Cologne. Misalkan aku terbang dari Berlin ke Palma atau dari Berlin ke mana gitu, ada uang saku. Ya, lumayan. Jadi kalau misalkan disisihkan buat bantu keluarga di Indonesia lah, udah lebih lah, alhamdulillah cukup banget. Ini bisa jadi inspirasi juga mungkin buat teman-teman ya Mas ya, yang mau berkarir sebagai pramugari, baik di Indonesia maupun di luar negeri seperti itu. Mas Erwin kan pernah bekerja di Indonesia gitu ya, terus di Jerman. Menurut Mas Erwin, perbedaan lingkungan kerjanya apa nih Mas? Kalau untuk pramugari, aku nggak bisa bandingin karena aku nggak pernah jadi pramugara di Indonesia. Cuman kalau the whole story, jadi kalau di Indonesia itu banyak main-mainnya gitu ya. Kalau di sini kerja, jadi kamu harus tutup handphone. Ya kerja dibayar bukan untuk main handphone gitu. Jadi memang konsentrasi buat kerja. Dan satu lagi mungkin ketepatan waktu ya Mas ya. Kalau kita benar, telat 2 menit, 1 menit aja udah itu buat aku sudah sangat memalukan. Jadi benar-benar usahakan itu aku mesti setengah jam sebelum briefing aku sudah ada di room briefing. Yang paling berkesan selama jadi pramugari ini apa Mas? Yang tidak terlupakan? Waktu kita ada kecelakaan. Jadi memang itu lagi juga benefitnya buat aku tuh sekarang aku nggak gampang takut gitu loh. Jadi ibaratnya mau mati mah biasa gitu loh. Jadi sebenarnya aku juga mengambilnya benefitnya nilai-nilai spiritualnya ya. Jadi waktu itu kita penerbangan ke Nizza. Dari Cologne kita landing di Nizza waktu itu, terus habis itu penerbangan balik mau ke Nizza, baru aja take off, pesawat kita kena hujan es batu dari atas, terus kaca depan itu retak, terus habis itu terus kita mau balik lagi ke Nizza, ternyata di Nizza itu adalah pusat badainya di situ, jadi kita tuh di atas tuh sekitar 2 jaman tuh cuma keliling-keliling di atas tuh, kita lihat dari radarnya kita kan, di situ. Dan yang tidak terlupakan bagaimana saya harus menenangkan penumpang. Itu udah turbulence terus sama petir belum di atas itu. Aku jelasin pelan-pelan ke penumpang itu bahwa keadaannya seperti ini, saya nggak bisa menjelaskan karena itu bukan wewenang saya pertama. Akhirnya mereka sangat berterima kasih, itu yang sangat berkesan gitu ketika saya bisa landing dan mengantarkan mereka bisa ke tempat tujuan dengan aman, itu sudah mengesankan sekali Mbak Delma. Terlihat banget kamu nih bekerjanya dari hati gitu loh Mas. Kasih tipsnya dong Mas buat teman-teman yang kiranya mereka masih bingung mau cari kerjaan gitu, dan sebenarnya juga mungkin punya pengalaman yang sama kayak Mas Erwin nih. Jangan melihat pekerjaannya itu, jadi survive aja dulu. Kalau punya mimpi, jaga mimpi itu. Terus kemudian bangun batu loncatan sendiri, kemudian raih sampai benar-benar dapat. Itu sebenarnya aku bilang nggak susah kok. Kalau kita sudah ada niat, pasti Tuhan pasti ngasih. Itu aja, Tuhan itu maha baik. Sebenarnya pendidikan tinggi itu tidak akan menjamin kau akan menjadi apa, tapi yang menjamin kau menjadi apa adalah keinginan dan kemauan. Jadi kalau ada kritikan, anggap aja kritik untuk memperbaiki diri kita. Jadi jangan ada pikiran negatif dan terus berjuang. Wow, keren banget teman-teman. Aku dapat pelajaran lagi di sini gitu. Jadi kalau dari pengalamannya Mas Erwin, yang aku bisa sampaikan adalah hidupkan terus mimpi kamu. Jadi jangan hanya sekedar bermimpi, jadi kamu rebahan. Fokus raih impian itu. Wah, begitu ya Mas Erwin ya? Iya. Jadi lagi corona gini gimana Mas kamu terbang? Jadi bulan kemarin itu sedikit ya, kita cuma melayani domestik gitu kan. Jadi kayak dari Cologne Berlin, Cologne Hamburg, Cologne München, kayak begitu. Cuman sekarang udah mulai agak banyak lagi. Mudah-mudahan semakin membaik, orang-orang yang udah bosan di rumah udah bisa pergi ya.
Manilma juga mesti udah gatel mau pulang kemana-mana. Pastinya. Oke Mas Erwin, terima kasih banyak. Ini sharingnya bermanfaat banget. Mudah-mudahan bisa bisa menambah inspirasi teman-teman yang nonton di sini. Aku doain Mas Erwin sehat terus, semakin sukses karirnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemuan ya. Amin. Terima kasih juga for having me here. Aku terima kasih juga jadi jadi jalan buat aku untuk jadi penyemangat orang yang mungkin membutuhkan semangat gitu. Oh, pasti dong. Oke, kalau thank you sekali lagi Mas, teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini, dan kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih banyak tentang kehidupan Mas Erwin di Jerman, bisa langsung aja cek ke YouTube channelnya di mana, Mas? Di Ceritaku di Jerman bareng aku Erwin Chandra. Itu dia. Terima kasih banyak.